penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Nah, teknologi nanti diukur teknologi readiness level 1 sampai readiness level 9. Ya, tentu jawabannya adalah bagaimana kesiapan teknologi itu ya siap atau tidak siap gitu ya. Skalanya 1 itu kalau prinsip dasar atau konsep atau teorinya itu diketahui. Sehingga kalau misalkan saja ada ide tentang fast charging, baru sampai pada tataran kajian prinsip dasar itu namanya TRL 1. Atau dia sudah bisa membuktikan rumus formulasi konsepnya, bahwa teknologi itu mungkin diwujudkan itu TRL 2. Atau pembuktian konsep. Konsepnya itu sudah dianalisis lebih detail itu TRL 3. Atau sudah sampai pada teknologi itu sudah dibuat prototipenya gitu ya, itu 6. Jadi kalau ada paper sudah bilang bahwa ada prototipenya, oh berarti TRL 6. Sudah pernah diuji lingkungan sebenarnya TRL 7. Sudah didemonstrasikan dalam aplikasi sebenarnya TRL 8. Sudah benar-benar teruji, sudah saatnya masuk ke pasar itu TRL 9. Ada pertanyaan enggak? Alifa sampai di sini. Jadi ini tentu sangat berguna untuk menganalisis yang ada di tugas kamu tadi. Dia ada di mana? Dianalisis. Nanti ada juga yang diamati lebih lanjut, akhirnya gagal dan seterusnya. Tapi saya akan jelaskan dulu TRL dulu supaya kamu punya pegangan teorinya begitu ya. Kalau dibagi menjadi 3 besar, tadi kelayakan teknis atau technical feasibility itu TRL 1 sampai 3. Kemudian kelayakan engineering atau engineering feasibility itu TRL 4 sampai 6. Prototyping itu di TRL 7 ya. Kemudian 8 sama 9 itu adalah proven in service, kira-kira seperti itu. Gimana cara ngukurnya? Jadi cara ngukurnya ada seperangkat deskripsi pertanyaan yang sesuai dengan bidangnya, bidang teknologinya, yang bisa digunakan untuk melihat ada di mana posisi dari TRL tersebut. Saya akan ke Excel dulu, kamu boleh buka Excel itu ya. Jadi saya sudah kasih Excel untuk mengukur TRL itu supaya ada gambaran yang lebih utuh. Ini lampiran kalau teknologinya itu hard ya, hard teknologi. Nanti kalau software akan beda lagi gitu ya. Nah ini dapat digunakan untuk mengukur TRL 1 sampai TRL 9. Gimana caranya? Kalau yang di aplikasi sudah nanti tinggal diklik posisinya ada di seperti apa gitu ya. Ada 2 cara. Ini cara yang cepat ya, disuruh mengetahui sekarang ini sampai di mana teknologi itu. Nah, ini quick TKT quick. Misalkan saja di dalam deskripsi itu kamu menyimpulkan bahwa model atau prototipe sistem telah didemonstrasikan atau diuji di suatu sistem relevan. Diklik di sini, oh berarti dia TRL 6. Oh ternyata baru sebatas deskripsi bahwa akan sangat mungkin dibuat fast charging dengan hibrid dan sebagainya, dibuktikan aliran listrik dan sebagainya. Oh berarti ini TRL 3 gitu ya. Nah ini lebih detail, kalau mengerjakan ya dijawab satu persatu. Sebagai contoh, kalau di dalam ide teknologi itu asumsi dasar fisika atau kimia yang akan digunakan pada teknologi baru itu telah ditentukan, berarti kamu kasih nilai 5 kan di sini kan. 5. Terus studi literatur tentang prinsip dasar teknologi yang akan dikembangkan itu sudah ada, berarti kamu kasih 5. Formulasi hipotesa penelitian bila ada sudah dikembangkan juga kamu kasih 5.
Artinya apa? Ini memberikan basic pengetahuan ke kamu. Kalau kamu nanti belajar charging station, ya kamu harus ngerti dong prinsip dasar charging station itu seperti apa. Hukum yang mendasari fisika, kimia, atau biologi misalkan saja, tapi rasanya ini basic science-nya akan dari fisika kimia begitu ya. Kamu harus ngerti cara kerja prinsip dasar charging station tadi. Oh, kamu harus ngerti itu maksudnya apa? Di dalam tulisan itu harus sudah ada. Kalau sudah ada, berarti kan full. Oh, TRL 1 sudah. Bayang ya. Terus TRL 2. Seharusnya peralatan dan sistem yang akan digunakan telah teridentifikasi. Artinya apa? Peralatan yang dipakai untuk membuat charging station itu telah teridentifikasi. Studi literatur, teknologi yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan. Jadi sudah ada kajian bahwa teknologi itu mungkin dikembangkan. Desain secara teoretis telah teridentifikasi dan seterusnya ya. Jadi ini harus sudah bisa dikaji. Peralatan yang digunakan harus valid dan reliable. Artinya apa? Nanti belajar tentang charging station, kamu mestinya ngerti ini dong gitu ya. Jangan sampai yang sudah dijual itu kita tidak mengerti prinsip-prinsip dasar dari charging station. Maka kalau nanti kamu di Solo, kalau memang punya kesulitan bisa langsung tanya ke yang membuat. Kira-kira gitu. Berarti kalau itu sudah terjawab, semuanya itu sudah terjawab, maka TRL 2 terpenuhi. Kira-kira gitu ya. Oke, terus manjak ke TRL 3. TRL 3. Kalau dia juga teknologi itu secara ilmiah layak ya, karena dibuktikan dengan studi analitik ataupun model ataupun simulasi ataupun eksperimen, berarti di sini gitu ya. Terus setelah dilakukan penelitian untuk mendapatkan dummy misalkan saja. Ini tidak harus semuanya, tetapi bisa diambil posisi ini gitu ya. Model atau simulasi prediksi elemen teknologinya sudah ada. Oke. Nah, maka TRL 3 terpenuhi. Gitu ya. Terus kalau yang ada ragu ya taruhlah ditaruh di 4 ya. 1, 2 masih ragu. Itu nanti coba kita lihat. Nah, ini nilainya 95, maka terpenuhi TRL 3. Naik terus seperti ini. Oke. Nah, sampai ke saya akan jelaskan TRL 9 supaya ini ya TRL 9. TRL 9 estimasi harga produksi dibandingkan kompetitor sudah ada. Teknologi kompetitor diketahui. Produktivitas pada stabil. Oh, mungkin belum stabil, teknologi telah teruji. Nah, ini TRL 9 terpenuhi. Artinya produk tersebut sudah sampai pada TRL 9. Oke. Pertanyaan saya, untuk apa kita mengetahui TRL itu? Kalau kamu dari sisi technopreneur atau entrepreneur atau dari sisi orang yang akan membisniskan produk, bisa bermanfaat untuk apa saja? Silakan dijawab. Oke, kalau ada pada TRL yang belum 9, bermanfaat untuk apa mengukur TRL itu tadi? Bukan, untuk kamu itu loh yang mau bisniskan itu loh, jangan masyarakat. Untuk R&D, untuk kantor transfer teknologi. Untuk apa? Bukan, itu kan terlalu jauh. Kalau baru TRL 4, supaya TRL 5, supaya TRL 6, apa yang harus dilakukan?